Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Yumika Sepriova Yunus dengan NPM 2022020177. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik multiplexing. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, pengertian multiplexing. Multiplexing adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan dan mengirim beberapa aliran data melalui satu media transmisi jaringan. Proses menggabungkan aliran data dikenal sebagai multiplexing, dan perangkat keras yang digunakan untuk multiplexing dikenal sebagai multiplexer. Multiplexing dicapai dengan menggunakan perangkat yang disebut multiplexer atau MUX yang menggabungkan N jalur input untuk menghasilkan satu jalur output. Multiplexing menggunakan pendekatan many to one, yaitu N jalur input dan satu jalur output. Kelebihan dari multiplexing adalah lebih dari satu sinyal dapat dikirim melalui satu media. Selain itu, bandwidth suatu media dapat dimanfaatkan secara efektif. Teknik multiplexing banyak digunakan dalam telekomunikasi, di mana beberapa panggilan telepon dilakukan melalui satu kabel. Multiplexing berasal dari telegrafi pada awal tahun 1870 sampai dengan dan sekarang banyak digunakan dalam komunikasi. George Owen Squier mengembangkan multiplexing operator telepon pada tahun 1910. Berikut adalah cara kerja multiplexing. Jalur input N ditransmisikan melalui multiplexing dan multiplexer menggabungkan sinyal untuk membentuk sinyal komposit. Yang kedua, sinyal komposit dilewatkan melalui demultiplexer, dan demultiplexer memisahkan sinyal ke sinyal komponen dan mentransfernya ke tujuan masing-masing. Seperti gambar yang tertera. Kemudian kita akan melangkah kepada yang kedua, yaitu jenis-jenis metode multiplexing. Yang pertama yaitu frekuensi division multiplexing atau FDM. Frekuensi division multiplexing adalah teknik analog di mana bandwidth yang tersedia dari media transmisi tunggal dibagi menjadi beberapa saluran. Media transmisi tunggal dibagi menjadi beberapa saluran frekuensi. Dari setiap saluran frekuensi diberikan ke perangkat yang berbeda. Sinyal input diterjemahkan ke dalam pita frekuensi dengan menggunakan teknik modulasi dan digabungkan oleh multiplexer untuk membentuk sinyal komposit. Tujuan utama dari FDM atau frekuensi division multiplexing adalah untuk membagi bandwidth yang tersedia menjadi saluran frekuensi yang berbeda dan mengalokasikan ke perangkat yang berbeda. FDM utama digunakan dalam siaran radio dan jaringan TV. Kelebihan dari teknik ini adalah yang pertama, FDM digunakan sebagai sinyal analog. Yang kedua, proses FDM sangat sederhana dan modulasinya mudah. Yang ketiga, sebagian besar sinyal dapat dikirim melalui FDM secara bersamaan. Yang keempat, tidak memerlukan sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Adapun kelemahan dari teknik FDM yaitu yang pertama, teknik FDM hanya digunakan ketika diperlukan saluran kecepatan rendah. Yang
kedua, banyak membutuhkan modulator. Yang ketiga, memerlukan saluran bandwidth tinggi. Jenis dari teknik multiplexing yang kedua yaitu Wavelength Division Multiplexing atau WDM. WDM hampir sama dengan FDM, namun bedanya sinyal optik ditransmisikan melalui kabel serat optik. WDM digunakan pada fiber optik untuk meningkatkan kapasitas fiber tunggal. Teknik ini digunakan untuk memanfaatkan kemampuan kecepatan data tinggi dari kabel fiber optik. WDM merupakan teknik multiplexing analog. Sinyal optik dari sumber yang berbeda digabungkan untuk membentuk pita optik yang lebih lebar dengan bantuan multiplexer. Di ujung penerima, demultiplexer memisahkan sinyal untuk mengirimkannya ke tujuan masing-masing. Multiplexing dan demultiplexing dapat dicapai dengan menggunakan prisma. Prisma dapat melakukan peran multiplexer dengan menggabungkan berbagai sinyal optik untuk membentuk sinyal komposit, dan sinyal komposit ditransmisikan melalui kabel saat serat optik. Prisma juga melakukan operasi terbalik, yaitu demultiplexing sinyal. Jenis-jenis teknik multiplexing yang ketiga yaitu Time Division Multiplexing atau TDM. Time Division Multiplexing atau TDM merupakan teknik untuk mentransmisikan dua atau lebih sinyal melalui saluran telepon, saluran radio, atau media yang sama. Setiap sinyal dikirim sebagai serangkaian pulse atau paket yang disisipkan dengan sinyal dan ditransmisikan sebagai aliran kontinu. Dalam teknik time division multiplexing, total waktu yang tersedia di saluran didistribusikan di antara pengguna yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pengguna dialokasikan dengan interval waktu yang berbeda, yang dikenal sebagai slot waktu, di mana data akan dikirim oleh pengirim. Seorang pengguna mengambil kendali saluran untuk jangka waktu tertentu. Dalam teknik time division multiplexing, data tidak ditransmisikan secara bersamaan, melainkan data ditransmisikan satu persatu. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu konsep dan cara kerja dari teknik multiplexing. Yang pertama yaitu jalur input N ditransmisikan melalui multiplexer dan multiplexer menggabungkan sinyal untuk membentuk sinyal komposit. Yang kedua, sinyal komposit dilewatkan melalui demultiplexer, dan demultiplexer memisahkan sinyal ke sinyal komponen dan mentransferkan ke tujuan masing-masing. Sebagai contohnya, yaitu satu helai kabel optik dari Makassar ke Toraja bisa dipakai untuk menyalurkan ribuan komunikasi, bahkan pembicara, bahkan percakapan telepon sekalipun, tanpa saling bercampur satu sama lain. Yang berikutnya yaitu contoh aplikasi dari teknik multiplexing. Contoh aplikasi dari teknik ini adalah pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara atau wireless atau radio. Contoh aplikasi dari teknik multiplexing ini yaitu pada jaringan transmisi jarak jauh,
baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media wireless. Yang terakhir dari teknik multiplexing yaitu tujuan utamanya. Tujuan utama multiplexing yaitu untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar dan penerima atau transceiver atau kabel optik. Jadi, ketika MUX menerima perintah, baik yang berupa sinyal digital ataupun kode biner, maka secara otomatis sinyal tersebut akan diseleksi. Tahap lanjutannya yakni digabungkan kemudian diteruskan pada output sesuai gerbang logika yang akan digunakan. Secara singkat, jalur output ini merupakan komponen yang menerima gabungan beberapa jenis perintah sekaligus. Namun, perintah-perintah tersebut telah diseleksi dan kemudian akan dikeluarkan satu persatu hingga nantinya akan diteruskan menuju proses selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.